Langkah pembuatan FAS. Outline. Pertama, pendahuluan. Kedua, langkah-langkah pembuatan FAS. Ketiga, output dari FAS. Keempat, contoh tabel FAS. Tujuan: memberikan pemahaman mengenai pentingnya melakukan preliminary hazard analysis sejak tahap awal desain atau proyek, menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam menyusun VAS sebagai bagian dari manajemen risiko K3. Membekali peserta dengan keterampilan dasar mengidentifikasi hazard, menganalisis potensi kecelakaan, dan menilai risiko secara cepat. Menyiapkan dasar baseline bagi analisis lanjutan yang lebih detail, seperti HAZARDOP, FMEA, atau LOPA. Pertama, pendahuluan. 1,1. Kenapa FAS perlu dilakukan di tahap awal desain atau proyek? 1,2. Prinsip bahwa FAS adalah analisis cepat screening level hazard. Analisis untuk menemukan bahaya utama. Deteksi dini bahaya. Jika bahaya sudah diketahui sejak tahap perencanaan atau desain, maka risiko bisa dikurangi lebih cepat. Efisiensi biaya dan waktu. Perubahan desain di awal jauh lebih murah dibanding setelah fasilitas dibangun atau beroperasi, mencegah kegagalan besar. Banyak kecelakaan besar industri terjadi karena bahaya baru terdeteksi saat sistem sudah berjalan. FAS membantu mencegah hal ini. Kepatuhan regulasi dan standar. Banyak standar K3. PSM ISO 45001, OSHA PSM mensyaratkan adanya identifikasi bahaya sejak tahap awal. Sifatnya cepat dan sederhana, tidak memerlukan data detail seperti HAZOP. Cukup identifikasi awal, dengan dokumen dasar brainstorming dan pengalaman tim, fokus pada bahaya utama. FAS hanya bertujuan menyaring bahaya-bahaya yang paling signifikan, bukan menganalisis semua detail kecil. Dasar untuk analisis lanjutan. Output FAS menjadi pijakan untuk studi risiko mendalam seperti HAZOP, FMEA, atau LOPA. Membantu pengambilan keputusan awal, misalnya apakah suatu desain layak dilanjutkan, perlu revisi, atau butuh proteksi tambahan sebelum konstruksi. Kedua, langkah-langkah pembuatan FAS. Berikut adalah 8 langkah pembuatan FAS. 2,1 Persiapan. Menentukan tujuan analisis. Apakah analisis dilakukan untuk proses baru, modifikasi peralatan, atau proses, atau aktivitas kerja tertentu? Tujuan harus jelas, supaya hasil FAS fokus dan relevan. Membentuk tim multidisiplin. Tim sebaiknya terdiri dari berbagai fungsi. K3 keselamatan, teknik engineering, operasi, maintenance, dan manajemen. Ini memastikan bahaya dilihat dari banyak perspektif. Mengumpulkan dokumen pendukung, termasuk proses flow diagram PFD, piping and instrumentation diagram PNID, layout fasilitas, safety data sheet, SD, serta catatan insiden sebelumnya. Semua dokumen ini menjadi bahan dasar identifikasi bahaya. 2,2 Menentukan objek analisis. Menetapkan batasan skop, harus jelas bagian mana dari sistem yang akan dianalisis. Misalnya hanya unit reaktor, area penyimpanan bahan kimia, atau aktivitas pengelasan. Menentukan unit proses atau peralatan, aktivitas kerja, fokus pada bagian yang paling kritis atau rawan bahaya, agar analisis lebih efektif. Menggunakan berbagai teknik, bisa dilakukan dengan checklist, brainstorming, metode WATIF, review dokumen, observasi lapangan, ETBA, Energy Trace and Barrier Analysis, atau JSA Job Safety Analysis, mengidentifikasi sumber bahaya. Bahaya dapat berasal dari manusia, human error, kelelahan, kurang kompetensi, peralatan, kegagalan teknis, korosi, kebocoran, material, bahan beracun, mudah terbakar, reaktif, lingkungan, banjir, gempa, suhu ekstrem,
Metode kerja. SOP tidak jelas. Izin kerja tidak diterapkan. Menentukan penyebab potensial, misalnya kegagalan teknis valve rusak, pompa gagal, human error, salah prosedur, atau pengaruh lingkungan banjir. Petir. Menentukan konsekuensi jika hazard terlepas. Contoh, kebocoran gas, ledakan, tumpahan bahan kimia, keracunan dan pencemaran, salah operasi, cedera pekerja. Menggunakan matriks risiko, matriks menggabungkan dua faktor, probabilitas seberapa sering bisa terjadi, konsekuensi seberapa parah dampaknya, mengklasifikasikan tingkat risiko. Hasilnya biasanya berupa kategori, rendah, acceptable, sedang perlu kontrol tambahan, tinggi, tidak bisa diterima, tanpa pengendalian. Mengecek existing control, apakah sudah ada pengendalian rekayasa engineering, administratif SOP, izin kerja, atau penggunaan APD, menilai efektivitas barrier. Apakah pengendalian yang ada cukup andal, atau masih ada celah kegagalan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Memberikan saran perbaikan desain atau proses, misalnya mengganti material yang lebih aman, memperkuat sistem deteksi kebocoran, atau menambah ventilasi. Menentukan kebutuhan analisis lanjutan. Jika bahaya dianggap signifikan, maka perlu dilanjutkan ke metode detail seperti HZOP, F, atau LOPA. Mengusulkan tindakan mitigasi, bisa berupa tambahan peralatan proteksi, penyusunan SOP baru, peningkatan training operator, atau inspeksi rutin. Membuat preliminary hazard list, PHL. Berisi daftar semua hazard yang telah diidentifikasi, menyusun tabel PAS, tabel mencatat hazard, penyebab, konsekuensi, tingkat risiko, pengendalian yang ada, serta rekomendasi perbaikan. Menyimpan hasil sebagai referensi, dokumen resmi FAHAS akan menjadi dasar untuk analisis risiko lanjutan, bukti pemenuhan regulasi, serta arsip perusahaan. Ketiga, output PAS. 3,1 daftar hazard awal. 3,2 penilaian risiko awal screening. 3,3 rekomendasi pengendalian atau studi lanjutan. 3,4 dokumen PAHAS resmi sebagai arsip perusahaan. Hasil pertama dari FAS adalah daftar bahaya utama yang telah diidentifikasi dari proses, peralatan, atau aktivitas kerja. Daftar ini bersifat screening penyaringan, sehingga belum detail sampai ke level akar penyebab, tapi cukup untuk menunjukkan bahaya signifikan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Contoh, kebocoran, gas beracun dari tangki penyimpanan, ledakan akibat uap bahan, mudah terbakar saat pengelasan. Dari daftar hazard, dilakukan klasifikasi awal risiko dengan menggunakan matriks risiko probabilitas, konsekuensi. Tujuannya adalah menyaring bahaya berdasarkan tingkat signifikansi, sehingga manajemen tahu mana yang harus diprioritaskan. Contoh hasil, risiko rendah masih bisa diterima dengan pengendalian yang ada. Risiko sedang butuh pengendalian tambahan. Risiko tinggi tidak bisa diterima, harus segera ditindaklanjuti. FAS tidak berhenti pada identifikasi, tetapi juga memberikan saran awal untuk pengendalian risiko. Rekomendasi bisa berupa perbaikan desain atau proses, misalnya menambah sistem ventilasi, mengganti bahan kimia, lebih aman, penguatan sistem manajemen, misalnya SOP baru, izin kerja khusus, peningkatan pelatihan pekerja. Analisis lanjutan misalnya melakukan HZOP untuk sistem proses, FMEA untuk peralatan, atau LOPA untuk pengendalian lapis berlapis. Semua hasil FAS harus didokumentasikan secara formal dalam bentuk laporan resmi. Dokumen ini berisi daftar hazard, penilaian risiko awal, barrier yang ada, rekomendasi, serta kesimpulan, fungsinya, referensi untuk analisis risiko berikutnya, bukti kepatuhan regulasi, misalnya ISO 45001,
SMK 3, PP 50, atau standar PSM. Arsip pengetahuan perusahaan agar pengalaman terdahulu tidak hilang dan bisa digunakan untuk proyek berikutnya.